Perkenalkan, nama saya Nadia Regina Nisana dari kelas F2 Manajemen dengan NPM 101204990. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Pak Pulung Purdiana, SE, MSI. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai konsep, desain, dan teknik meningkatkan daya saing perusahaan. Penggunaan rasio finansial secara tunggal tidak lagi mencukupi untuk menganalisis kinerja perusahaan. Diperlukan sistem manajemen kinerja yang baru untuk mengakomodasi perubahan lingkungan persaingan dunia usaha. Kebutuhan akan perubahan. Memenangkan keinginan dan kebutuhan dari setiap stakeholder yang terdiri dari penanam modal, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Isu-isu terkini ada revolusi konsep keberhasilan, pengukuran kinerja versus strategi perusahaan, agenda sosial, aktiva tak berwujud, kekuatan dan kelemahan teknologi informasi, krisis dalam pengukuran kinerja, krisis pengukuran, dan terakhir biaya pengukuran kinerja. Kerangka sistem manajemen kinerja. BSC pada intinya, Balance Scorecard atau BSC merupakan metode pengukuran hasil kinerja yang digunakan perusahaan atau bisa disebut dengan strategi manajemen. Berbeda dengan strategi manajemen pada umumnya yang lebih cenderung memiliki konsep yang sederhana, metode Balance Scorecard atau BSC menggunakan pendekatan yang lebih integratif dengan mengubah misi dan strategi organisasi menjadi tujuan dan ukuran-ukuran yang lebih terwujud. Tidak hanya menetapkan ukuran finansial, metode Balance Scorecard atau BSC juga dapat menentukan ukuran non-finansial seperti pada sektor pelayanan publik. Pada organisasi sektor publik, BSC dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja organisasi pada perspektif internal, kepuasan pelanggan, pelayanan, keuangan, dan perspektif lainnya. Yang kedua ada Performance Prism, adalah pengukuran kinerja inovatif yang kerangka manajemen kinerja. Kelebihannya dari kerangka kinerja yang lainnya adalah bahwa Performance Prism meliputi semua stakeholder, organisasi atau perusahaan. Secara prinsip, stakeholder tersebut meliputi investor, pelanggan, karyawan, supplier, dan masyarakat. Performance Prism bekerja dengan dua cara, yaitu menganggap bahwa keinginan dan kebutuhan adalah milik para stakeholder dan secara khusus apa yang organisasi inginkan dan kebutuhan dari para stakeholder. Dari Nelly dan Adams tahun 2000 dalam textbook WIT tahun 2010. Dengan cara ini, hubungan timbal balik dengan tiap-tiap stakeholder dapat diteliti. Selanjutnya ada Six Sigma. Menurut American Society of Quality, Six Sigma adalah sebuah tool atau cara perusahaan dapat mengembangkan kapasitas proses bisnis. Tujuan metode ini adalah meningkatkan performa dan menurunkan kemungkinan kesalahan. Pada akhirnya, Six Sigma mampu mewujudkan proses sebuah perusahaan yang kualitas produksinya lebih baik, meningkatkan keuntungan, dan bahkan meningkatkan semangat karyawan. Six Sigma mendapatkan namanya dari kata Six yang berarti 6 dan Sigma yang berarti standar deviasi, yaitu salah satu ukuran sebaran data dalam ilmu statistika. Metodologi ini berasal dari kurva lonceng dalam statistika, di mana satu sigma melambangkan satu standar deviasi dari mean atau rata-rata. Jika suatu proses memiliki 6 sigma yang terdiri dari 3 sigma di atas dan di bawah, tingkat kegagalan dinilai rendah. Secara sederhana, semakin tinggi nilai sigma, semakin kecil kemungkinan cacat sebuah proses. Six Sigma menggunakan DMAIC. Metode ini sendiri merupakan singkatan dari yang mendefinisikan tujuan meningkatkan proses yang konsisten dengan permintaan pelanggan dan strategi perusahaan secara formal. DMAIC merupakan metode yang bersifat data driven.
Tujuannya adalah untuk mengembangkan produk atau jasa yang sudah ada untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Biasanya DMAIC digunakan untuk manufaktur, produk atau pengiriman sebuah jasa. DMAIC terdiri atas 5 proses, yaitu yang pertama define, penentuan masalah, tujuan, dan proses. Yang kedua measure, pengukuran masalah, performa, yardstick, dan evaluasi sistem pengukuran. Yang ketiga ada analisis efektivitas dan efisiensi proses untuk mencapai tujuan. Yang keempat, improve, identifikasi cara perbaikan atau pengembangan suatu proses. Yang terakhir ada control, proses penilaian performa, implementasi strategi tahap-tahap sebelumnya. Yang keempat ada MBNQA, Malcolm Baldrige National Quality Award atau MBNQA merupakan salah satu tools yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan kinerja organisasi secara keseluruhan, baik untuk perusahaan, organisasi pendidikan, maupun kesehatan. Kriteria pendidikan Malcolm Baldrige untuk kinerja yang excellent merupakan dasar untuk melakukan self-assessment atau organisasi guna mendapatkan award dan memberikan feedback kepada organisasi. Menurut Vincent Gaspers tahun 2002, tujuan dari Malcolm Baldrige National Quality Award adalah 1. Membantu meningkatkan praktek-praktek kinerja organisasi, kemampuan, dan hasil-hasil. Yang kedua, memudahkan komunikasi dan sharing informasi tentang praktek-praktek terbaik di antara organisasi-organisasi dan semua jenis. Yang ketiga, melayani sebagai alat kerja untuk memahami dan mengelola kinerja serta untuk pedoman perencanaan dan kesempatan untuk pembelajaran. Yang kelima ada SMART, strategi, measurement, analysis, and reporting touchpoint atau SMART. Juga dikenal sebagai piramida kinerja, adalah sebuah sistem manajemen kinerja yang dikembangkan sebagai hasil dari ketidakpuasan pengukuran kinerja dengan cara tradisional seperti pemanfaatan produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan variasi keuangan lainnya yang sangat terbatas. Sistem ini dikembangkan oleh Wang Laboratories, merupakan sebuah sistem manajemen kinerja yang mampu mengintegrasikan aspek finansial dan non-finansial yang dibutuhkan manajer atau terutama manajer operasi. Sistem SMART dibuat untuk merespon keberhasilan perusahaan menerapkan metode just in time atau JIT, sehingga fokus dan SMART lebih mengarah ke aspek operasional setiap departemen dan fungsi di perusahaan. Yang keenam ada PMQ, kuesioner pengukuran kinerja atau PMQ, membantu manajer untuk mengenali peningkatan kebutuhan bisnis mereka dan membuat jadwal untuk mereka. Ini menyediakan metode untuk mengidentifikasi area perbaikan dan ukuran kinerja gabungan. PMQ digunakan untuk mengembangkan orientasi perusahaan, faktor pendukung keberhasilan dan kinerja terkait pengukuran PMQ didistribusikan ke manajemen puncak, manajemen pabrik, dan tim perbaikan proses pemimpin tim manajemen pabrik, dan peningkatan proses terintegrasi untuk menjamin bahwa kebutuhan khusus setiap pabrik terpenuhi. Setelah hasil PMQ terdeteksi di indeks, interpretasi hasil dilakukan bersama dengan manajer perusahaan. Yang ketujuh ada PWCM. Perusahaan manufaktur yang berkelas dunia tentu harus memiliki standar yang lebih tinggi, baik dari segi kualitas dan kinerja daripada perusahaan manufaktur biasa. Akan tetapi, sistem pengukuran yang ada tidak mampu mengakomodasi pengukuran kinerja pada perusahaan manufaktur kelas dunia. Pentingnya sebuah sistem manajemen kinerja yang lebih baik
karena beberapa hal seperti akuntansi manajemen tradisional tidak relevan dengan manufaktur kelas dunia. Pelanggan membutuhkan standar yang lebih tinggi dari fleksibilitas kualitas kinerja perusahaan. Metode manajemen kinerja yang baru yang dikerjakan oleh world class manufaktur membutuhkan berbagai jenis aspek kinerja. Selain itu, bagi sebuah perusahaan manufaktur berkelas dunia ada beberapa atribut yang tidak pernah bisa dilepaskan, antara lain mendekatkan baru terhadap kualitas, teknik manufaktur just in time atau JIT, perubahan cara pengelolaan tenaga kerja, dan pendekatan yang lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Performance for World Class Manufacturing atau PwCM juga memiliki beberapa karakteristik, antara lain secara langsung berhubungan dengan strategi manufaktur, menggunakan aspek-aspek non-finansial, bervariasi antar lokasi, berubah dari waktu ke waktu sebagaimana perubahan kebutuhan, sederhana dan mudah digunakan, mampu memberikan umpan balik yang cepat untuk manajemen dan operator. Yang terakhir, bertujuan untuk mendorong peningkatan atau improvement, bukan sekedar mengawasi. Yang kedelapan ada QPMM. Kuantum kinerja didefinisikan sebagai sebuah tingkat pencapaian tujuan yang baik, nilai dan layanannya bagi seluruh stakeholder dapat dioptimalkan. Hubungannya biaya dan kualitas menggambarkan hubungan nilai pelanggan membutuhkan kualitas tinggi dengan biaya yang memadai, dan hubungan antara kualitas dan waktu merupakan hubungan layanan atau kualitas pembelian dan waktu yang diperlukan untuk pembelian. Berdasarkan hal ini, dimensi dan hubungan yang berbeda dari biaya, kualitas, dan waktu harus dioptimalkan secara bersamaan. Struktur hierarkis didasarkan pada konsep Rumler dan Bresch yang ditetapkan 3 tingkat kinerja perusahaan, organisasi, proses, dan orang-orang. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.